Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Firnanda Ardianti, mewakili kelompok 10 dari jurusan TBI 1C, mata kuliah Civic Education dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nasrul Arifin. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sistem Penyelenggaraan Organisasi Negara di Indonesia. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Negara sebagai organisasi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional memerlukan adanya pegawai yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat. Kedudukan, fungsi, dan peranan pegawai negeri adalah unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara material dan spiritual berdasarkan Pancasila adalah wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungannya pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan aparat negara pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan mengupayakan penyempurnaan, pendayagunaan, dan pembinaan sistem administrasi negara untuk menunjang peran strategis aparatur dan pemantapan mekanisme laju perkembangan lingkungan nasional, regional, dan global dewasa ini, maka aparatur dituntut mampu untuk tampil secara profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah, baik di bidang pelayanan publik, pembangunan, maupun pemberdayaan masyarakat. Badan Kepegawaian daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dituntut secara serius dalam melaksanakannya, sehingga tercipta hasil yang maksimal, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan dari lembaga ini. Produktivitas kerja merupakan perbandingan antara pengorbanan yang telah dikeluarkan dengan hasil yang ingin dicapai. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara pada hakikatnya merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan negara dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara bisa disebut pula sebagai mekanisme pekerjaan lembaga eksklusif yang dipimpin oleh Presiden, baik selaku kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Berikut beberapa ciri sistem penyelenggaraan pemerintahan presidensial. 1. Penyelenggaraan negara berada di tangan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen tetapi dipilih langsung oleh rakyat. 2. Kabinet Dewan Menteri dibentuk oleh Presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan Presiden tidak dipilih oleh parlemen. 4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. 5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan, anggota parlemen dipilih oleh rakyat. 6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.
Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini mengandung arti bahwa Presiden Republik Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian Presiden adalah penyelenggaraan atau pemegang kekuasaan pemerintah negara yang melakukan kewajibannya. Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dalam menjalankan fungsinya dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme melakukan penyelenggaraan konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal. Posisi presiden bisa dijatuhkan bila ia diberhentikan karena penyelenggaraan tertentu. Biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan presiden. Kesimpulannya, sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem presidensial di mana kedudukan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, presiden dibantu oleh kementerian negara. Jumlah kementerian negara disesuaikan dengan program presiden di bidang pemerintahan, serta guna mendukung kementerian negara, presiden membentuk wakil menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2011. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.